Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Fuad di channel Fuad Presentasi, channel yang membahas tentang tutorial komputer dan dokumentasi pendidikan. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang sistem pendukung keputusan yang sebelumnya sudah pernah saya share tentang metode SMART. Kali ini kita akan belajar tentang metode lain, yaitu metode Simple Additive Weighting atau yang biasa kita singkat dengan SAW. Sistem pendukung keputusan dengan metode ini biasanya dipakai oleh para mahasiswa atau dosen-dosen di bidang IT, di mana menggunakan metode ini untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi atau tugas-tugas yang lain dalam mendukung keputusan yang ada di suatu sistem. Bagi teman-teman yang baru mengenal SAW, di sini kita akan membahas mulai dari teorinya sampai dengan kasus dan pembahasannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, ini adalah video yang tepat. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu SAW, jadi SAW itu adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pengambilan keputusan, SPK itu tadi ya. Dan algoritma ini juga dikenal dengan algoritma dengan metode penjumlahan berbobot, weighting tadi itu ya. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan dengan variabel X biasanya ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Jadi nanti di soal atau di suatu kasus itu akan ada beberapa alternatif. Berikut yang saya kutip dari sumber medium.com. Ini adalah kasus yang sudah saya siapkan sebelumnya, yang berasal dari salah satu dosen Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Uniska, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi S1 Teknik Informatika. Dan mohon izin Bapak Agus Alimuin, saya review ya soalnya. Nah, jadi kita akan diberikan sebuah kasus soal cerita biasanya. Nah, seperti ini contohnya. Saat ini penyebaran virus COVID-19 masih belum ada tanda-tanda penurunan. Di berbagai daerah, misalnya Jakarta dan Banjarmasin, sudah menerapkan PSBB untuk memutus mata rantai virus COVID ini. Dari beberapa persyaratan yang ditentukan, coba analisislah atau analisalah dengan menggunakan metode SAW. Daerah mana yang memiliki nilai tertinggi sampai terendah sekaligus memenuhi syarat untuk dilaksanakan PSBB. Berikut bobot dan nilai kriterianya. Oke, jadi setelah soal cerita itu kita akan diberi kriteria yang menjadi persyaratan untuk dijadikan bobot. Ya, di sini ada 5 kriteria, mulai dari peningkatan kasus dan kematian itu bobotnya 0,35. Terus sampai dengan kesiapan aparat keamanan, bobotnya 0,05. Jadi kelima kriteria ini memiliki bobot tersendiri yang akan kita masukkan ke rumus nantinya. Kemudian akan ada beberapa alternatif yang akan kita bandingkan. Di soal ini ada 6 alternatif dengan kasus kota. Misalnya Kabupaten Batola itu memiliki beberapa poin atau nilai sesuai kriteria yang ada tadi. Bisa kita lihat, misalnya di peningkatan kasus dan kematian itu poinnya 90, sampai dengan kesiapan aparat keamanan itu poinnya 75. Begitu juga dengan alternatif di kabupaten atau kota lain. Ya, mulai dari Kabupaten Banjar sampai dengan Kabupaten Tapin dengan kriteria nilainya masing-masing. Kita balik ke soal. Yang ditanyakan adalah coba analisis dengan menggunakan metode SAW, daerah mana yang memiliki nilai tertinggi sampai terendah sekaligus memenuhi syarat untuk dilaksanakan PSBB. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat langkah-langkah atau step-step analisisnya. Dimulai dari kriteria yang awal tadi. Kan tadi ada 5 kriteria yang digunakan untuk melaksanakan persyaratannya, yaitu mulai dari peningkatan kasus dan kematian sampai dengan kesiapan aparat keamanan. Itu kita jadikan variabel atau singkatan supaya nanti mudah
atau agar tidak kepanjangan saat dimasukkan ke rumus ya. Di sini saya menggunakan variabel C1 sampai dengan C5. Ini kalian bebas bisa menggunakan variabel apapun, misalnya V1 sampai V5. Kemudian yang kedua adalah menentukan bobot atau weight-nya. Di soal tadi, ya, di soal tadi kan ada bobot nih di sebelah kriteria. Kita pisahkan. Jadi angka-angkanya saja. 0,35 berurutan sampai dengan 0,05. Sesuai dengan soalnya tadi. Berurutan. Kemudian kita buat tabel nilai alternatif di setiap kriteria. Jadi dari soal tadi ada 6 alternatif atau 6 kota. Kita buat tabel baru dengan menyingkat kriterianya menjadi variabel tadi ya, C1 sampai C5. Kemudian langkah pertama kita akan membuat normalisasi kriteria. Ya, untuk menjalankan normalisasi kita perlu mengetahui rumus dasarnya terlebih dahulu. Berdasarkan kasus soal, kita harus mencari nilai tertingginya ya kan. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, yang atas, ya. Kita akan menggunakan rumus maksimal. Karena SAW menggunakan metode matriks ya, yang kotak-kotak. Jadi kita menggunakan sistem seperti di Excel, yaitu menggunakan baris dan kolom. Kita lihat dari sini dulu. Untuk C1 di baris 1 kolom 1 ya, kita akan menggunakan inisial R11. Itu artinya baris 1 kolom 1. Di matriks baris 1 kolom 1 adalah ini ya, 90. Kita masukkan 90 di atas per maksimal dari seluruh kriteria di C1. 90, 80, 90, 90, 80, 70. Itu diambil dari sini. Ya, di seluruh kriteria. Baris 1 kolom 1 90. Kita akan cari maksimalnya. Ini lebih mudah dikerjakan kalau di Excel. Tapi berhubung ini angkanya sedikit, jadi kita bisa lihat secara manual. Maksimal atau nilai tertinggi dari beberapa nilai ini adalah 90 ya. Jadi sekarang 90 per 90 sama dengan 1. Oke, lanjut ke baris kedua kolom 1. 80. Ini ya. Baris kedua kita masuk ke Kabupaten Banjar, kolom 1 masih C1. Kita masukkan 80. Untuk yang bawah masih sama seperti yang di awal. Pasti jawabannya 90. Nah, sekarang 80 per 90 sama dengan 0,89. Itu ya. Lanjut di baris 3 kolom 1 sampai dengan baris ke-6 kolom 1. Caranya sama ya. Nah, jika sudah selesai normalisasi di kriteria C1, nanti kalian lanjut ke kriteria di C2. Untuk C2, maka R-nya jadi seperti apa? Harusnya kalau kita ambil ini, R1, 2. Baris 1, kolom 2. Nah ini ya, R1, kolom 2. R1, 2. Ini bukan R12 ya, tapi R12. Baris 1 kolom 2. 80 dengan kita ambil nilai di kolomnya seperti yang di C1 tadi. Kalau ini 80 sampai dengan ke bawah 80. Kita masukkan ke rumus. Yang ini. Jadinya 80 per maksimalnya yang mana? 80 ya. 80 per 80 sama dengan 1. Nah, itu terus berlanjut ke bawah. Yang tadinya R21, kita lanjut ke R22 sampai dengan R62.
R62 ya. Lanjut dihitung terus sampai dengan C5 ya. Jadi ada berapa? Mulai dari baris 1 kolom 1 ya, R11 sampai dengan yang terakhir di C5 ini. Di baris 6 kolom 5. Berarti R65. Nih, sampai yang terakhir R65. Yaitu 75 per maksimal dari kolom C5 yaitu 75 juga. 75 per 75 sama dengan 1. Nah, semua ini ya, kalau sudah kalian hitung nanti kalian tulis menjadi matriks kembali. Nah, nanti seperti ini. Hasil normalisasinya. Diambil dari mana? Dari hasil perhitungan per baris kolomnya masing-masing. Ya. Tadi kan barisnya ada ya. Di tabel ini ada berapa baris? 6 baris dan 5 kolom. Berarti 6 kali 5 sama dengan 30 ya. Jadi di matriks hasil normalisasi nanti akan ada 30 hasilnya. Kita simbolkan dengan R besar. Yang tadi awalnya R kecil, kita jadikan R besar. Tulis sesuai dengan posisinya. Misalnya R11 tadi hasilnya kan 1. Kalian tulis di sini 1. Ya, sampai dengan R65 yang hasilnya 1 juga, itu kalian tulis sesuai posisinya di baris 6 kolom 5. Lanjut. Nah, proses perankingan dengan menggunakan bobot atau weight yang telah diberikan oleh pengambilan keputusan tadi yang di awal. Nah, yang di sini ya. Akan kita hitung dengan hasil normalisasinya. Ya, ini jadi kita hitung ke sini. Kita inisialkan lagi per alternatif. Ya. Alternatifnya kan kabupaten. Kita inisialkan dengan variabel V1 sampai V6 berurutan sesuai di tabel soalnya tadi. Nah, berikut adalah hasil yang diperoleh. V1 itu mewakilkan Kabupaten Batola sampai dengan berurutan V6 mewakilkan Kabupaten Tapin. Kita masukkan bobotnya 0,35 sampai 0,05 ke hasil normalisasi. Kita mulai dari variabel 1 atau Kabupaten Batola. Bobot 0,35 kali 1 ditambah 0,25 kali 1 terus sampai dengan 0,05 kali 1. Hasilnya sama dengan 0,953. Begitu juga seterusnya sampai dengan V6. 0,35 kali 0,78 ditambah 0,25 dikali 1 terus sampai dengan 0,25. 0,05 kali 1 sama dengan 0,864. Berdasarkan kasus tersebut, yaitu daerah mana yang memiliki nilai tertinggi sampai terendah sekaligus memiliki syarat untuk dilakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya. Ini kita urutkan ya dari atas ke bawah. Mulai dari tertinggi sampai ke rendah. Kita dapat hasilnya dari nilai perhitungan ini tadi. Di sini terlihat bahwa di daerah Kota Banjarbaru itu nilainya tertinggi 0,968. Diambil dari mana? Dari
sini tadi. Dari V3 ini ya. 0,698. Terus ke bawah sampai yang terendah Kabupaten Tapin 0,864. Nah, jadi berdasarkan perolehan nilai tertinggi, daerah Banjarbaru memiliki syarat untuk dilakukan PSBB. Dan jika kalian masih bingung, file ini bisa kalian akses di deskripsi video ini untuk pembelajaran kalian jika kalian memerlukannya. Bisa langsung di-download di deskripsi. Itu nanti terlink ke Google Drive. Bisa kalian download untuk belajar. Demikian video pembelajaran tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Awakening atau SAW disertai kasus dan pembahasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu tadi bermanfaat. Terus belajar dan teruslah produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.